Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kuliha ma'alimtu minha wa malam a'lam ala jami'i ni'amihi kuliha ma'alimtu minha wa malam a'lam adada khalqihi kulihim ma'alimtu minha wa malam a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa iftahya bil yasar Sayyidina Muhammadil Muhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adadan amma ba'du. Bila kita bersyukur pada Allah yang telah memberi rahmat sehingga malam Jumat ini kita kembali bisa hadir dalam satu majelis ilmu ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberkati kita semua ya, diberkati usianya, diberkati rizkinya, diberkati keluarganya, diberkati ilmunya, diberkati ibadahnya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholih al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baiklah, ya, seperti biasanya kita mulai dengan mengembangkan zikir sama-sama. Allahu 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 Astaghfirullah mimma karihallah wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah la ma'budan illallah la ilaha illallah la maqsudan illallah la ilaha illallah la mawjudan illallah la ilaha illallah la mashhudan illallah. Allahu 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 Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu
wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihullah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'budan illallah, la ilaha illallah, la maqsudan illallah, la ilaha illallah, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, la mashhudan illallah. Allahu 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 Allahu. Baiklah. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan kajian yang lalu tentang rujuk ilallah, ya. Tentang kembali pada Allah. Back to Allah. Saya sudah jelaskan bahwa agar kita ini bisa kembali dalam keadaan rujuk pada rahmat Allah, pada ridho Allah, maka Allah menyediakan perangkat namanya agama, ini Islam, Islam. Jadi tidak bisa tanpa agama, Sebab ada orang berpikir bisa tanpa agama menggunakan spiritualitas atau religiositas. Karena itu sepanjang sejarah Allah selalu menurunkan ajaran agama dengan berbagai nabi, bahkan kalau menurut kata Rasulullah ada 124.000 nabi. Sebagian ada yang diceritakan dalam Quran dan sebagian tidak. Lebih banyak yang tidak, lebih banyak itu dan tidak. Andai kata cukup dengan spiritualitas, maka tidak perlu dibentangkan agama itu. Demikianlah kenyataannya dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Seperti yang pernah saya jelaskan, Islam itu memiliki makna yang luar dan dalam. Setidaknya ada, pertama maknanya itu adalah patuh. Patuh. Yang kedua, berserah diri. Berserah diri. Nah, orang yang mendapatkan atau bisa memadukan dua makna ini, patuh dan berserah diri, dia akan mendapatkan apa yang disebut dengan kedamaian, qalbun salim. Nah, ini akan menjadi tanjakan untuk penyelaman berikutnya, makna yang lebih dalam lagi bahwa Islam artinya juga fana,
fana. Ya. Jadi lebur ya, ke dalam af'al Allah, ke dalam asma Allah, ya, ke dalam sifat Allah, bahkan ke dalam wujudullah. Ya, dan punyanya adalah baqo, ya, kekal bersama Allah. Itu hakikat, ya, wilayah hakikat dan makrifat. Yang ini, ya, pada akhirnya kita akan mengkaji sampai ke sana. Nah, pada pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ya, kenapa mesti harus ada agama gitu, ya. Ya, sementara sebenarnya Allah tidak pernah terpisah dengan kita. Dan itu yang ditanyakan, ya, beberapa jamaah, ya, pada minggu yang lalu, ya. Ada jamaah yang bertanya, bukankah Allah itu tidak pernah terpisah dengan kita? Ya, kenapa ada kata-kata kembali, ada kata-kata, ya, perjalanan menuju Allah, ya. Memang Allah tidak pernah terpisah dari kita, tapi kita yang terpisah. Ya, karena tiga hal, karena kebodohan, karena hawa nafsu, karena anani. Nah, karena itu agama dirancang, didesain agar manusia bisa meretas tiga hijab ini, ya, akidah, syariah, akhlak. Akidah untuk meretas kebodohan tentang Tuhan, ya. Syariah untuk meretas apa? Hawa nafsu, dan akhlak untuk meretas anani. Tapi kita mendapat kenyataan bahwa hanya atas dasar, ya, agama dalam arti secara normatif, ya, dengan standar minimal, ya, masih belum bisa mencapai target untuk bisa melampaui atau, ya, melepas hijab tadi itu. Maka sesungguhnya Allah juga menyediakan di samping syariat ada thariqah. Thariqah seperti yang sudah saya sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 48 dikatakan likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, sesungguhnya aku telah jadikan, ya, bagi kamu, ya, umat ini dua jalan, syir'ah dan minhaj. Ya, jalan syariat dan jalan minhaj. Ini ya. Sekarang pun dalam kehidupan zahir itu ada dua jalan tradisional, jalan tol, ya. Ya, ya. Jalan konvensional, jalan yang, ya, cepat, ya. Dalam surat Jin atau surat 76 ayat 16 dikatakan walau istaqamu ala thariqatin lasqainahum ma'an ghadaqah. Kalau kalian istiqomah menempuh satu thariqah ala thariqatin, ya, lasqainahum ma'an ghadaqah, maka aku akan, ya, beri, ya, kalian itu air yang melimpah, ma'an ghadaqah, air yang melimpah. Ini bukan air, ini kinayah, ini metafor, ya. Karena tidak ada korelasi antara jalan spiritual dengan air secara fisik. Ya. Yang maksudnya adalah air ma'rifat, air mahab. Siapa yang mergonya maka dia akan terbebas dari dahaga rohani sepanjang masa. Ini landasan secara, ya, textbook bahwa memang diperlukan, tidak cukup hanya menggunakan standar normatif atau standar minimal. Ya, dan seperti saya jelaskan bahwa, ya, misalnya sekarang dalam hal, ya, syariat, ya, yang kita sudah paham betul, ya,
daripada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Syahadat itu untuk mengikat jiwa kita ini dalam satu perjanjian ketuhanan yang agung, ya, mitsaqun walido. Nah, kemudian kita mulai berangkat dengan melepaskan hijab-hijab itu. Setelah orang itu setidaknya keluar dari kebodohan tentang Tuhan, ya, dengan akidah secara, ya, normatif, ya, melalui kajian usuluddin atau ilmu kalam, ya, mengenal Allah yang dikenal dengan sifat 20, ya. Kemudian mulai berangkat untuk berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu ini, ya. Saya ulang lagi supaya paham, ya. Ya. Setelah orang itu keluar dari kebodohan, ya, tentang akidah, maka masih harus menghadapi hawa nafsu. Ada 4 karakternya di situ. Sesuai dengan orientasinya, ya. Ada nafsu syaitoniyah, ada nafsu bahimiyah, ada nafsu syabuiyah, ada nafsu rububiyah. Ya. Nah, nafsu syaitan ini sukanya bohong, ya, terus sombong, dengki dan sebagainya, ya, suka fitnah dan sebagainya. Nah, itu ditundukkan dengan sholat. Ya, memang setan itu cirinya tidak mau sujud, ya, itu dipaksa atau diajak untuk sujud. Nafsu bahimiyah itu hewan ternak rakus. Kamu lihat apa itu ayam, apa itu sapi, apa itu kambing, ya, ya, rakus. Nah, disitulah dikendalikan dengan zakat, sedekah, infak. Ya, seperti ekses, di mana orang itu cenderung mengakumulasi dan mengkonsentrasi kekayaan pada diri sendiri sehingga terjadi ketimpangan sosial, ya, dan akan terjadi konflik-konflik, ya. Yang ketiga, ya, nafsu syabuiyah, kepuasan, ya, suka marah, kejam dan sebagainya. Nah, itu ditunjukkan melalui puasa Ramadan. Ini puasa itu sebenarnya untuk menunjukkan, ya, ini kemarahan ini, nafsu ghadab, ya. Dan terakhir adalah nafsu rububiyah, orang ingin memiliki segala-galanya, ya, memiliki segala-galanya dari dunia ini, ya, itu nanti retas dengan haji. Makanya haji itu passwordnya kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal, itu proklamasi bahwa nikmat, ya, pujian, nikmat dan semua kerajaan itu milik Allah. Lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Punya Allah lah apa yang di langit di bumi ini, ya, dan kepadanya akan dikembalikan. Surat Al-Hadid ayat yang kelima. Nah, tapi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa faktanya hanya dengan sholat, zakat, puasa, haji, manusia masih dikuasai hawa nafsu. Belum tuntas, ya, sehingga tidak bisa mencapai target takwa. Karena tadi sebenarnya orang disuruh ibadah untuk mencapai takwa. Al-Baqarah 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Ya, menyembahnya dengan sholat, zakat, puasa, haji. Yang telah menciptakan kamu dan orang sebelum kamu. La'ala ini kalimat istirja, supaya kamu menjadi orang takwa. Sekarang faktanya banyak umat Islam sedikitnya bertakwa. Ya, mayoritas umat Islam tapi minoritas takwa.
takwa. Paham ya? Jadi di antara definisi takwa itu kan orang yang bisa menjaga diri dari apa-apa yang tidak disukai oleh Allah. Ya, dari dosa-dosa, dari kejahatan, lewat wakowi koyatan. Coba lihat jauh-jauh di Indonesia aja. Yang namanya kriminalitas, yang namanya kejahatan itu merajalela. Padahal ini mayoritas umat Islam. Dari ya, tukang batu sampai presidennya. Ya. Paham ya? Jadi realitasnya memang ya Islam sebagai agama normatif ya mayoritas. Tapi secara kualitatif mayoritas, jadi secara kuantitatif minoritas. Some years ago, beberapa tahun yang lalu itu saya tahun 2000 berapa itu saya umroh Ramadan waktu itu ya. Nah, saya ketemu seorang guru besar ya dari Yordan ya. Dia bawa laptop ya. Terus saya tanya, "Min Indonesia?" "Iya, saya Indonesia." Dia tanya ya. Dia bertanya campur antara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu waktu zaman Gus Dur, era Presiden Gus. Kita tahun berapa? Tahun 2001 kalau saya. Kata dia gini, bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa negeri Anda itu mayoritas umat Islam, tapi negara di mana menurut Dewan Amnesty Internasional itu terbanyak kriminalitasnya, kelima di dunia ini. Ya, saya malu waktu itu. Katanya, bagaimana Anda bisa menjelaskan, ya, bahasa kita, bagaimana bisa menjelaskan bahwa negeri Anda itu negeri mayoritas umat Islam, tapi negara yang paling banyak kriminalitasnya. Ya. Itu pernah saya cerita bahwa ada buku Sosiologi Korupsi karangan Syed Hussein Alatas ya dari Malaysia itu ya, yang diterbit oleh LP3S itu. Itu komparasi antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Dalam hal korupsi itu Indonesia terparah, bahkan dibanding dengan Filipina. Ya, paham ya? Padahal itu era Marcos itu. Buku ditulis era Marcos. Ya. Ya jadi ini sebenarnya menjadi satu evaluasi atau introspeksi ya. Berarti masih ada ya. Masih belum tuntas ya. Keberapaan harus kita sempurnakan. Ya. Supaya tidak hanya verbalisme atau hanya seperti saya terang kemarin ornamentalisme atau hanya ritualisme. Kalau bisa pola kita ini pola keagamaan integral yang kafah. Jadi maksud udkhulu fi silmil kafah itu ya ini, udkhulu itu masuk, ya. Masuk itu berarti dari luar ke dalam, dari permukaan ke dasar, dari kulit ke isi. Nah tadi kulitnya patuh tadi itu, agak lebih masuk dalam itu berserah di, ya lebih dalam lagi fana, ya puncaknya adalah Bakofilah. Ya. Nah itu jangankan fan atau apalagi bako, berseradi itu masih, bahkan patu itu masih up and down, masih tawar, masih ada yang disisakan gitu. Nah, di sini seperti saya terangkan bahwa semesta dikatakan Islam karena patuh, dan nah karena kepatuhan itulah maka kita melihat alam itu indah. Dan bahkan alam dikatakan kosmos, artinya tertata rapi. Dari kata itu ada kosmetik. Ini ibu-ibu ini ya. Kosmetik. Artinya kosmetik itu ya dimaksudkan adalah supaya wajah kita ini tertata.
menjadi cantik, ya. Gitu. Nah, yang berlawanan dengan itu chaos, oke, terjadi anomali, kekacauan. Ya. Ya, jadi sebenarnya kita belajar itu, kenapa alam ini bisa tertib, bisa teratur, ya. Ya karena dia patuh terhadap hukum Allah yang disebut dengan sunnatul atau law of nature. Nah, karena kita manusia berakal, kita juga diikat oleh Islam dalam pengertian bukan sunnatul tapi dinu, ada sunnatullah, ada dinullah. Andai kata umat manusia itu mengikuti ini, sebagaimana ya setiap elemen semesta ini patuh, ya, pasti kehidupannya jadi tertata, teratur, indah, ya, ya, kembali pada tadi bahwa fakta yang tidak bisa dibantah bahwa di Indonesia ini mayoritas umat Islam, ya, tapi yang namanya ya kriminalitas atau kejahatan itu ya begitu kompleksnya, merajalela. Ya, karena tadi keberagaman yang baru pada tataran institusional, kulitnya saja, ritualnya saja, seremonialnya saja. Nah, apa yang menjadi penghalangnya tadi nafsu, apalagi anani, ya, di samping kebodohan. Nah, thariqah itu ya fokusnya adalah ini, bagaimana orang itu ya bisa mengendalikan hawa nafsu. Tapi harus dipahami esensinya. Sebab jika tidak memahami ini, kadang-kadang orang berthariqat ya tambah ya terjebak dalam ego, ya, ego kelompok, ya, bangga-banggaan api-apian thariqat. Oh, thariqat itu lebih baik dari thariqatmu. Ya, ya, bertengkar. Dulu di desa di daerah Lampung itu ada 2 thariqat, ya. Thariqah lah. Ternyata mereka itu perang bintang, perang speaker. Ya. Masing-masing klaim sebagai thariqah yang paling benar, yang paling baik. Kata A.S. almarhum itu orang bodoh. Itu seperti orang yang berjalan ya malam bawa obor gitu. Tahu obor ya? Ya, karena lalu di perjalanan itu dia bertengkar dan masing-masing saling pukul-mukul dengan akhirnya obornya mati. Dan gelap semua ya, kata saya. Ini aneh, hanya kan perbedaan makanya kemarin saya terangkan. Jadi ya apapun thariqahnya, ya secara kelembagaan, entah itu Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Rifaiyah, Sadiliyah, ya Khalwatiyah, Satoriyah dan sebagainya, ya. Maka ada 4 kegiatan utamanya itu. Dimulai dari yaqdhah. Yaqdhah itu terjaga. Kapan orang dikatakan yaqdhah? Terjaga ketika orang itu ya terlepas dari mimpi duniawinya. Artinya menjadikan ya tidak lagi menjadikan dunia sebagai sebagai obses. Ya, dunia itu suatu yang akan ditinggalkan, bagaimana jadikan tujuan. Ya, dunia itu semu dan jiwa manusia tidak suka yang palsu begitu. Ya, itu orang itu dari terjaga, wake up, sadar. Jadi kita ini ya banyak orang yang ya sebenarnya nggak tidur tapi terjebak dalam mimpi duniawi. Seperti orang mengejar fata morgana. Nah itulah ya.
Nah setelah orang itu terjaga dan mengikrarkan ilahi anta maksudi wa ridho kama ya Allah, hanya engkau yang tujuan ridhomu yang kami cari, ya. Maka kemudian berusaha untuk ya memperbaiki kehidupan itu, reformasi kehidupan dengan taubat. Sebab ketika orang itu salah tujuan ya salah jalan. Tujuan itu mengarahkan perjalanan. Kalau jalannya salah ya, kalau tujuannya salah ya jalannya salah. Di situ taubat. Taubatan nasuha. Sudah saya terangkan. Ya, ada 3 rukunnya, yaitu an-nadmu atau menyesal, ya, terus meninggalkan maksiat itu, dan ketiga berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ya, itu namanya taubat nasuha. Kenapa ada 3 ini? Terkait dengan 3 dimensi waktu, masa lalu, masa kini, masa depan. Sebelum masa lalu kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali an-nadmu minat taubah, kata Rasulullah. Penyesalan itu bagian dari minili tab'id, hanya sebagian aja, belum seluruhnya. Menyesal kenapa dulu kita meninggalkan sholat, kenapa minum-minum, kita berbuat maksiat, menyesal. Lalu terkait masa kini, present time, ya meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat itu. Tetapi itu belum tobat nasuha jika masih berpikir nanti kalau ada kesempatan diulangi lagi. Kalau ada ya kemungkinan, kalau masih ada pikiran seperti itu belum. Maka yang ketiga terkait dengan future time, berjanji untuk tidak bertekad untuk tidak mengulang. Itu baru kalau sudah 3 itu, ya itu namanya tobat nasuha. Dan kalau terkait dengan pelanggaran hak adami, terkait dengan manusia, minta kerelaan, minta maaf. Yang ketiga apa? Ya, mujahadah. Ya, kenapa kok mujahadah? Karena orang itu salah tujuan dan salah jalan gara-gara hawa nafsu tadi itu. Dan hawa nafsu seperti saya terangkan tidak bisa dikendalikannya dengan ilmu. Diperlukan adanya satu latihan, ya, training, spiritual training, mujahadah dari Allah. Ada 4 rukun mujahadah itu. 1 adalah syahr, yaitu jaga malam. Yang kedua lapar, yaitu banyak puasa. Yang ketiga uzlah, ya, menjaga pergaulan, ya, dari hal yang destruktif, yang merusak, ya, yang tidak bermanfaat. Dan terakhir as-sumtu, diam, tidak banyak bicara kecuali diperlukan dan yang penting, ya, supaya untuk tenggelam dalam zikrullah. Ini mujahadah. Jadi mujahadah juga jihad, tapi sasaran bukan khorijiyah, bukan eksternal, tapi dakhiliyah atau kita melawan musuh yang ada dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Ya. Nah, masih ada lagi di belakang itu. Ya. Manusia itu sebenarnya kenapa mengikuti hawa nafsu? Ya. Jadi urutannya gitu. Kenapa itu salah tujuan? Kenapa salah jalan? Karena mengikuti hawa nafsu. Kenapa orang itu mengikuti hawa nafsu? Karena ego, karena ego. Ini harus ditanggalkan ego itu melalui muraqabah. Ada 3 kemarin saya terangkan, dengan banyak tafakur, dengan banyak zikir, dengan banyak khidmah. Ya, tergantung, ya, adapun porsinya tergantung potensi masing-masing orang itu. Ya, apakah dia tipe perenung, ya, apa tipe penghayat, apa tipe pekerja. Masing-masing punya kesempatan, punya jalan sendiri-sendiri. Jadi tiap-tiap murid tidak sama, ya. Masa penyakitnya beda, obatnya sama. Oke, orang harus paham betul secara psikologis, ya, para muridnya, para santri itu.
Nah, ujung daripada perjalanan 4 langkah tadi, ya, itu adalah musyahadah. Jadi yaqdhah, taubat, mujahadah, muraqabah, musyahadah. Nah, musyahadah tidak akan bisa dicapai kecuali orang itu mendapatkan nur Muhammadiyah. Dan sebenarnya 4 proses tadi dalam rangka agar kita memberi pancaran nur Muhammadiyah yang laksana matahari. Ya. Matahari bisa terpantul ke dalam bejana itu mama kita, ya, yang berisi air, ya. Syaratnya ada 4. Bejana itu harus, ya, menghadap. Artinya paralel dengan matahari. Yang kedua harus bersih airnya, ya. Kalau tidak bersih, ya tidak bisa, tidak mantul, ya. Yang ketiga harus tenang permukaannya, tidak boleh, ya, bergejol supaya utuh. Dan yang ketiga, yang keempat, tidak ada naungan. Saya sekarang sudah menghadap, bersih, dan tidak bergejolak, tenang, tapi terhal oleh naungan, ya, tidak bisa. Itulah ananiyah sebenarnya. Nah, kalau sudah dilakukan semua tadi itu, maka matahari akan memantul. Jika ada 1000 bejana di lapangan, ya, di bawah terik matahari, maka akan ada 1000 pantul. Itulah hakikatnya hatinya orang-orang makrifat, ya. Jadi tidak bisa tanpa proses seperti itu. Ini sudah saya jelaskan. Bahkan tentang Nur Muhammadiyah secara fundamental sebagai mambaul ijad, ya, mambaul imdad dan mambaul isyad sudah saya terangkan. Nah, sekarang malam ini lanjutan ini tadi baru riwen, ya. Baru ini, jadi selalu ciri kita adalah selalu memulai dengan riwen, dengan pengulangan supaya apa? Nyambung. Ingin saya tampilkan sebuah, ya, ajaran yang indah, ya. Bahwa tadi sudah saya jelaskan mengenai 4, ya, langkah, ya, untuk menuju musyahadah, ya, atau 4 langkah untuk mendapatkan nur Muhammadiyah. Yaqdhah, taubat, mujahadah, muraqabah. Nah, tinggal sekarang, ya, kesiapan murid itu sendiri, ya, kesiapan murid. Siap dalam kehidupan sufi, ya, maka secara metaforik murid itu gambaran seperti lebah. Tahu lebah? Lebah. Bukan lalat, ya, lebah. Lebah itu, ya, serangga yang bisa terbang, ya. Dan makannya itu saripati bunga dan menghasilkan apa? Madu. Nah, tapi perhatikan dalam kitab Hikmah Khuluqiyah Imam Ghazali bahwa lebah itu memiliki rumah yang bersegi 6. Rumah lebah itu kokoh sekali, ya. Rumah yang bersegi segi 6. Ya, segi 6, benar, ya? Ya. Nah, sesungguhnya itu, ya, pelajaran. Kalau itu fisik, ya, rumah lebah itu maka rumah orang beriman, rumah rohani itu self consciousness, kesadaran. Jadi kita ini harus hidup dalam kesadaran. Benteng kita ini kesadaran, bukan pengetahuan, loh, ya. Jadi kalau pengetahuan itu bisa, ya, bisa lupa, ya, bisa tidak tahu, ya, ini kesadaran. Ya, kamu bilang, wah saya nggak tahu, itu berarti tahu. Tahu bahwa tidak. Wah saya lupa, berarti kamu ingat bahwa, nah, yang ingat bahwa kamu lupa, yang tahu bahwa kamu tidak tahu itu namanya
Itu bukan knowledge, bukan pengetahuan. Itu consciousness, ya, kesadaran. Nah, apapun thariqahnya, ya, apapun, ya, lembaga di mana dia bergabung dalam suatu komunitas atau ordo spiritual tadi itu, maka yang namanya orang-orang sufi harus memiliki 6 kesadaran yang sudah saya terangkan itu. Sadar siapa dirinya, sadar siapa ke Allah, ya, sadar tentang Rasulullah, ya, sadar tentang orang lain, sadar tentang dunia, dan sadar tentang akhir. Sesungguhnya dulu belum saya terangkan bahwa akar dari 6 kesadaran itu hanya 3 saja, yaitu Tuhan, manusia, Al-Quran bicara 3 itu. Al-Quran bicara mengenai Tuhan, ya, bicara mengenai manusia, bicara mengenai alam, ya. Ketika bicara mengenai Tuhan, including bicara mengenai kerasulan. Kita tidak akan mengenal Rasul, ya, kita tidak akan mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa taala tanpa Rasul. Lalu isinya Al-Quran apa? Tentang manusia, baik individu maupun masyarakat, ya, baik individu maupun masyarakat, baik insan atau anas, ya. Tentang alam bagi 2, alam dunia, alam akhir. Jadi kalau kita hitung aja 6 tadi, tentang Tuhan, tentang kerasulan, tentang manusia, tentang diri sendiri, dan tentang orang lah, alam 2, alam dunia, alam akhir. Itu isinya Al-Quran itu. The majority, tema utama Al-Quran ya 6 itu, ya, tentang ketuhanan, tentang kerasulan, ya, dengan syariatnya, ya, tentang manusia, baik individu maupun, ya, komunitas atau kolektivitas, tentang alam dunia, dan tentang, ya, eskatologi, tentang kehidupan akhirat, ya, life after life. Nah, ketika orang itu sudah memiliki 6 kesadaran, maka dia telah memiliki kesadaran Quranik. Ya. Itulah Quran menyebut kunu robbaniin bima kuntum tu'allimul kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu robbani karena kamu mengkaji dan mengajarkan Al-Quran. Ya, jadi orang yang dikatakan sebagai generasi Quranik itu gimana, ya? Bukan kemana-mana membawa kitab Quran, tapi kemana-mana memiliki kesadaran Qur'annya. Kesadaran ya. Nah, Quran itu isinya ya tadi 3 tadi dikembangkan menjadi 6. Tuhan, ya, including mengenai Rasul. Manusia, diri sendiri dan orang lah. Alam, dunia, dan akhir. Jadi ada 6. Nah, orang sufi adalah orang yang, ya, orang yang paling harus tamasuk. Tamasuk itu berpegang teguh, ya, pada Al-Quran, pada Sunnah. Ya, nah, esensinya, ya, bicara mengenai 6 tadi itu. Maka masing-masing kita harus memiliki 6 kesadaran, dan di mana kita ada dalam kesadaran itu, sebagaimana tawon ada dalam atau lebah dalam, ya, sarangnya itu. Apa namanya sarang tawon itu? Apa bahasa Sarus apa? Sarang bukan? Apa namanya itu? Sarang, ya. Barangkali ada nama lain. Ya. Kalau, ya. Ya, kalau tawon tadi dia menjadi satu social insect, ya, serangga yang bersosial, dan dia berada dalam satu pemerintahan, ya, yang tertata teratur dalam satu rumah, ya, yang bersegi 6. Kita pun juga harus, ya, berada dalam rumah kesadaran yang bersegi 6.
Dan sungguhnya hanya lebah ini yang bisa menghadapi laba-laba. Jadi laba-laba itu lambang orang yang tidak beragama, lambang orang yang tidak beriman. Dan itu yang selalu membuat suatu apa yang disebut dengan rekayasa atau ya, mulai dari political engineering, ya, economical engineering, ya, itu corona ini, ya, ya, itu kalau dalam teori konspirasi jelas ada kepentingan, ya, terkait dengan ekonomi atau politik, jadi sudah pasti, ya. Jadi bisa menghadapi laba-laba itu hanya tawon, hanya lebah. Yang bisa mengubrak-abrik sarangnya itu. Ya. Akan terbulat di sini, ya. Akan ya, terprosok dan akan jadi santapan. Ini supaya ini pelajaran isyarah, ya. Makanya dalam sejarah kalau kita lihat sejarah perjuangan itu tokoh-tokoh sufi yang ada paling terdepan itu, ya. Di Indonesia perang yang paling dahsyat perang Diponegoro, ya. Itu namanya sebenarnya Syekh Abdul Hamid, itu mursyid Thariqat Syatoriyah, ya, dipelopori. Itu juga yang di Aceh, itu juga di Palembang, Sultan Badur itu orang sufi. Terus di Makassar, Sultan Nasar itu, ya, orang sufi. Bukan di Banten sih, ya. 1888 itu ada pemberontakan di Cilegon, ya, seperti ditulis oleh Profesor Sartono Kartodejo itu mursyid Thariqah. Begitu juga di India, di Pakistan, di Afghanistan, ya, di Turki, Syekh Said Nursi, ya, dan terus ke barat sana, ya. Di Maroko ada Syekh Alawi, di Aljazair Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi, ya. Di Tunisia ada Imam Sanusi, di Libya ada Omar Mukhtar, ya, beliau mursyid Thariqat Sanusiyah, gitu. Sehingga ada satu buku judulnya Islam Militan, ya. Islam Militan tahun 80-an diterbitkan oleh Pusaka Salman. Sekarang sudah nggak ada terbitnya itu. Menceritakan mengenai perjuangan para tokoh-tokoh, ya, untuk kemerdekaan itu ternyata didapati bahwa semua, ya, yang jadi pemimpinnya adalah orang-orang sufi. Makanya itu yang dibenci, ya, ya, sama orang-orang yang anti Islam, ya, yang anti Islam, bahkan dianggap laisa minal Islam. Ya. Enam kesadaran tadi itu apa? Sadar bahwa Allah itu selalu bersama kita. Ini kekuatan loh ini. Kalau orang sadar bahwa Allah itu serta menyertai dia, tidak akan pernah takut. Ya, seperti Rasulullah dalam peristiwa hijrah, ya, Sayyidina Abu Bakar sempat khawatir, sempat takut tertangkap karena sudah, ya, beliau sembunyi di dalam gua Sur, ya, sedang, ya, pemuda-pemuda yang dibayar sudah ada di depan gua, tapi turun ayat la tahzan innallaha, jangan sedih, jangan khawatir, Allah beserta kita. Jadi mayatullah ini sesuatu yang sangat ditekankan oleh para orang guru sufi, sehingga orang tidak takut. Dalam perang 10 November itu yang memimpin kiai,
Kiai. Kiai. Itu. Slogannya takbir Allahu Akbar. Bahkan merdeka atau mati itu terjemahan secara verbal dari iskariman aumut. Jadi diterjemahkan terjemahannya jadi itu slogannya perangnya Sayyidina Ali. Iskariman aumut, hidup mulia atau mati syahid, itu diterjemahkan dengan bebas, merdeka atau maksudnya merdeka itu hidup mulia atau mati syahid. Ya jelas pasti waktu itu tentara baru dibentuk tanggal 5 Oktober 45, 10 November perang melawan multinasional. Baru 1 bulan 5 hari. Ya karena itu ya Presiden Soekarno membutuhkan ulama. Nah, sehingga akhirnya ya Hadratus Syekh Ahmad Syarif membuat resolusi jihad. Dan akhirnya kiai-kiai terpanggil semua, para santri ya. Ya. Padahal tidak seimbang. Kita diserang dari darat, laut dan udara dengan bom. Kita tidak punya bom itu. Tempe. Tapi tidak mundur. Tidak takut. Dan akhirnya memang menang. Ya, menang. Ya, karena tadi sadar akan ma'iyatul Allah beserta kita. Ya, yang kedua, sadar tentang Rasulullah bahwa hanya ada satu jalan keselamatan dunia akhirat, itu mengikuti Rasulullah. Itu jalan Islam. Apa itu? Patuh dan berserah diri. Patuh dan berserah diri. Yang ketiga, seorang sufi harus sadar bahwa dia itu hamba. Siapakah hamba? Hamba itu orang yang tidak memiliki siapa-siapa. Tidak memiliki apa-apa dan ya, jadi seorang hamba itu apa yang ada padanya bukan miliknya, bahkan dirinya bukan miliknya. Itu namanya hamba. Kalau buruh masih punya milik, kalau buruh masih punya milik, paling tidak dirinya sendiri, itu buruh. Tapi kalau sahaya, orang yang tidak memiliki apa-apa, bahkan dirinya bukan milik tuannya. Nah kita ini milik siapa? Kita bisa mengklaim itu milikku, rumahku, kendaraanku, ya, istriku dan sebagaimana, sawahku. Tapi aku sendiri milik siapa? Nah kita akan sadar jadi oh ternyata kita Nah sehingga akan timbul ruhul ubudiyah. Kalau bahasa Jawa itu akan timbul semangat kumawulo ya. Kawulo jadi kumawu. Kalau kawulo itu hamba, kalau kumawulo itu kehambaan. Penghambaan diri. Jadi ini kenapa timbul berbagai problem-problem terkait hak asasi manusia? Ya karena manusia tidak sadar kalau dia itu hambanya Allah, dia ya. Nah di sini penting kesadaran ini. Yang ketiga, menyadarkan pada masing-masing kita bahwa orang lain sesama hamba itu sudah kan kenyataan yang namanya saudara itu adanya kesamaan ya. Ya perhatikan, persaudaraan itu akan tumbuh atas dasar apa? Ya, sama-sama dari orang tua yang sama ya saudara kandung gitu. Sama-sama satu etnis, saudara sesuku sebang, satu akidah seagam. Ya, nah ini sama-sama hamba, berarti sudah ya sebagai sama-sama titah sebagai makhluk, sebagai ya abdu, ya hambanya Allah. Nah karena saudara ya harusnya yang rukun, yang damai. Jadi Quran menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh orang itu bersaudara. Itu sebenarnya sesuatu yang sangat logis ya. Karena kenyataannya kita ini tidak ada yang bisa melampaui ini. Apapun predikat kita, apapun status sosial kita, apapun pangkat kita, gelar kita ini Siapakah hamba ini? Orang yang tidak memiliki apa-apa, bahkan dirinya bukan milik. Ya, itu sebenarnya dikatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana ya minal muslimin. Ya.
Tadi saya sempat lihat kok nggak ada hidungnya. Takut saya. Saya pakai masker kulit. Tadi sempat saya melirik, Abdul Rahman kok nggak ada hidungnya, ternyata ketutupan. Nah, kan mirip satu dengan kulitnya kan, warna kulitnya. Zombie lah. Ya. Saya ambil ke minuman ya. Perhatikan, persaudaraan itu akan tumbuh jika ada persamaan. Nah, kita ini sama-sama siapa? Sama saham. Maka harus maka kenapa Islam melarang kita ini mencela, mencaci, menggunjing, memfitnah ya? Ya toh? Suka memaafkan. Itu sebenarnya kan karena memang asasnya ini kita ini brotherhood ya. Ya. Jadi logis kita justru kalau ada sedikit pertikaian disuruh saling memaafkan, ya itu supaya tidak tercedera persaudaraan ini. Karena jika kita tidak bersaudara itu menyalahi hakikat keberadaan kita, eksistensi kita yang primordial itu. Yang ke berapa sekarang? Yang kelima ya. Sadar tentang Tuhan, sadar tentang Rasul, sadar manusia, orang lain. Sekarang yang kelima, sadar mengenai dunia. Ya, kita harus sadar, orang sufi itu harus sadar bahwa ya di dunia itu mazraatul akhirah. Dunia itu adalah ladang akhir. Artinya tempat kita ini bekerja, ya bukan sekedar untuk main-main gitu. Dan waktunya terbatas. Sementara kita harus membawa bekal untuk kehidupan yang tak terbatas, sehingga kita tidak bisa menyanyiakan waktu itu. Ya. Nah, lebih daripada itu, hendaknya kita tahu bahwa dunia ini juga ada sisi yang lain, ya. Di samping sisi real juga ada sisi yang semu dan sementara tadi. Nah, kita di sini ada yang namanya ujian, diuji dengan dua hal, yaitu kesenangan dan kesusahan. Banyak orang survive dengan diuji kesusahan, tapi banyak orang tidak survive diuji dengan kesenangan, akhirnya lalai, sembrono. Ya. Jadi kita harus sadar, selalu sadar. Ya, orang sufi terus sadar mengenai apa hakikatnya kehidupan dunia. Dan terakhir harus sadar tentang akhir, bahwa kita ini pasti akan kembali dan menjalani kehidupan di akhirat yang abadi, di mana dunia cuma sementara. Perbandingan dunia dan akhirat itu seperti kata Rasulullah, seperti orang mencelupkan ya ujung jari ke lautan. Ya, air yang nempel di ujung jari itulah dunia. Nah, lautan itu akhir. Wal akhiratu khairu wa ab. Akhir itu lebih baik dan kekal. Dan di sana ada mas'uliyah, ada responsibility, ada pertanggungjawaban. Nah, itu harus sadar. Sehingga tidak ada orang sufi itu main-main. Ya, semaunya sendiri atau semau gue. Karena orang bisa lepas dari pengadilan manusia, bisa lolos dari pengadilan manusia, tapi tidak akan bisa lepas dari pengadilan Allah. Tangan dan kaki akan jadi saksi. Rekaman malaikat akan jadi saksi. Hati nurani akan jadi saksi. Bumi akan jadi saksi. Dan yang kelima, wa kafa billahi. Itu sudah saya pernah terangkan itu, ya. Sudah pernah saya terang. Nah, karena saya bawa sesungguhnya dalam rangka untuk perjalanan untuk rujuk ilallah, orang itu bersyariat dan bertorikot, maka ya tiap-tiap individu dari orang-orang yang menempuh jalan torikot itu harus memiliki 6 kesadaran tadi. Sadar bahwa Allah itu selalu bersama kita di mana kita berada.
sadar bahwa hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi dengan berislam, yaitu patuh dan berserah. Yang ketiga, sadar bahwa kita ini Yang keempat, sadar bahwa sesama hamba itu sudah sesama kan, ya, persaudaraan itu ya di atas persamaan itu, karena ada persamaan maka ada persaudaraan. Yang kelima, sadar bahwa kehidupan di dunia cuma sementara, ya, dan ujiannya yang semu, entah itu kesenangan atau kesusahan. Terakhir, sadar bahwa di akhirat ada pertanggung jawaban. Nah ini kalau orang sudah selalu sadar akan 5 ini, maka ya dia mau ya orang berada di benteng yang kokoh. Kayak tawon tadi atau lebah tadi berada dalam rumah yang kokoh. Ya, tidak ada satupun yang bisa menerobos kita. Ya, setan pun tidak bisa. Maka kita harus memiliki ya, self-conscious, kesadaran diri ini. Kita harus suka inner monolog. Inner monolog itu bahasa Jawanya ngomong dewi. Wahai diri. Ya, kamu itu selalu diasihi oleh Allah. Wahai diri, hanya ada sejalan keselamatan, yaitu gitu Rasulullah. Wahai diri, kamu itu wahai diri, orang lain ya di luar kamu itu saudara semuanya. Bahkan pernah saya terangkan bahwa kata saudara dan kata saudara, semua yang menghirup dari yang sama itu ya sudah. Wahai diri bahwa dunia ini cuma sementara, dan kesenangannya atau kesusahan ini semu dan sementara. Wahai diri, kamu harus waspada, harus hati-hati, karena kamu akan dimintai pertanggung. Dan tidak ada yang seorang pun bisa lepas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Siapa saja yang berbuat kebaikan dan atau kejahatan sekecil apapun dia akan melihat balasannya. Ini kalau orang sudah memiliki 6 kesadaran ini, dia telah berada dalam benteng yang kokoh. Ya. Benteng dalam bentuk 6 kesadaran. Sebagaimana lebah tadi dalam rumah 6 segi. Jelas ini ya. Nah, sudah selanjutnya. Sekarang apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ada jalan terdekat. Ya. Jadi saya kira akrobutu ada jalan terdekat. Ya. Dan itu dibentang oleh Syekh Sinar ya. Dalam satu paparan beliau ini catur wiworo werit. Ya. Catur itu 4, wiworo itu jalan, werit itu sempit. 4 jalan sempit. Ya, beliau itu bukan orang pengikut tarekat biasa. Beliau itu seorang mujaddid. Ya. Ya. Beliau mendapatkan gelar Syekhul Akmal. Ya. Syekhul Akmal. Ya. Akmal itu ismu tafdhil dari kamil. Kamil itu sempurna. Akmal itu paling sempurna, seperti kabir menjadi akbar. Kalau Ibnu Arabi Syekhul Akbar, maka tarekatnya Akbariyah. Maka tarekat yang dikembangkan oleh Syekh namanya Akmaliyah. Nah, asasnya itu 4 itu, catur woro-werit itu. Jadi katanya jalan terdekat. Jalan terdekat. Apa itu? Ya. Saya jelaskan dulu bahwa public opini atau public image bahwa saya sebenarnya itu orang yang meninggalkan syariat itu tidak benar. Satu, beliau itu satu-satu wali di era Wali Songo yang dapat gelar syekh. Itu bukan gelar lokal, itu gelar internasional. Ya, yang lain ya, gelarnya sunan, ini syekh. Ya, zaman itu seorang bergelar syekh itu orang yang telah memadukan 2 lautan, Majma'ul Bahrain, lautan syariat dan hakikat. Dan kalau kita mengacu pada buku Carita Caruban Nagari,
dan juga adalah buku Negara Kertabumi namanya, bukan Negara Kertagama ya, kalau itu di Majapahit ya. Jadi di kerajaan buku Negara Kertabumi, di situ dijelaskan bahwa Syed itu di Baghdad itu 18 tahun 18 tahun, dan pertama kali menjalankan dakwah itu bukan di Indonesia, itu ada di Malaysia ya, di Malaka dan di Kelantan sana. Masih ada jajahan, saya sudah pernah ke sana ya, asar-asar itu masih ada. Bahkan di Kelantan ada tanah merah ya. Tempat mana dalam bahasa Jawa itu ya Lemak Abang itu. Baru setelah itu ke ya Banten, terus ke Cirebon dan menetap di sana ya, dan membuat pesantren namanya Kerindosowo. Kerindo itu artinya keranda, sawah itu kematian, jadi orangnya agak nyentrik. Bayangin pondok namanya Kerindo itu keranda kematian ya, keranda kematian. Nah, beliau yang mengembangkan konsep untuk pencapaian ma'rifat ya. Tadi kan kita bicara tarekat itu menjumpai atau musyahadah ataupun istilahnya ya sama aja ya. Itu di dunia, kalau musyahadah di akhirat ya. Tapi sama aja. Beliau mendasarkan pada satu sabda Nabi ya, mutu qabla an tamutu ya. Karena dalam pandangan ini bahwa orang tidak akan bisa liko ya. Liko itu berjumpa dengan Allah, tidak akan usul ya, tidak akan bisa ma'rifat atau musyahadah kecuali orang itu sudah mati mati. Paham ya? Jadi orang itu tidak akan bisa liko berjumpa dengan Allah, tidak akan bisa usul sampai pada Allah, tidak akan bisa ma'rifat atau musyahadah kecuali setelah mati. Ya. Nah, mati di sini ada mati secara khisyah, secara indrawi, ada mati secara maknawiyah. Nah, para orang sufi menjelaskan ini sebenarnya matinya ego, matinya anani. Ini yang menjadi penghalang. Seperti saya terangkan kemarin, kata Syed manusia itu digambarkan seperti kendi yang berisi air. Yang kendi terapung di laut. Apa yang misalkan air dalam kendi dengan lautan? Kendi. Nah, ketika kendi ini dipecahkan, ya, maka dia bisa airnya kembali menyatu dengan lautan. Jadi kita ini ya sebenarnya ya ada dalam cangkang tadi, kendi tadi, ego atau anani. Rasul bersabda, mutu qabla an tamutu. Mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum mati. Itu berarti dua kematian. Mutu, matilah. Ya diperintahkan, mati kok diperintahkan. Berarti mati ikhtiari. Itu bukan mati secara indrawi, bukan mati secara tobi'i. Dan qabla an tamutu, sebelum kau mati, berarti itu mati tobi'i, mati secara ya hisi atau indra, artinya kematian jasad. Jadi matilah kamu sebelum kematian, matilah kamu sebelum mati jasad. Jadi yang dimatikan apa itu? Ego. Jadi mutu qabla an tamutu. Maka banyak tulisan-tulisan buku-buku ya, di berbagai penerbitan, di ya toko-toko buku mengenai Syed ya, bahwa basis ajarannya adalah kematian. Ya. Tapi banyak yang tidak mengerti dan memahami dengan cara yang sangat salah. Ya. Ya. Kalau dalam tarekat Akmaliyah jelas, karena itu tarekat yang dia ajarkan ya dari guru ke guru ya, secara berantai oleh Syekh dikatakan Akmaliyah karena beliau mendapat gelar Syekhul Akmal, sebagaimana ya Ibnu Arabi mendapat gelar Syekhul Akbar, maka tarekatnya Akbari.
kata beliau, mutu qabla anta mutu, matilah kamu sebelum mati. Mati itu ada dua. Matilah, ya, diperintah. Perintah berarti sesuatu yang bisa diikhtiari, bisa diusahakan. Jika tidak sesuatu yang bisa diusahakan, tidak visibility, tidak mungkin diperintah. Artinya itu berada dalam kemampuan manusia. Karena Allah tidak pernah memerintahkan membebani orang di luar kemampuan. Nah, qabla anta mutu, sebelum kau mati. Ya, ini maksudnya mati secara fisik ini, ya, indrawi. Jadi selama kamu hidup, maka kamu harus mati. Maka ada ungkapan bahasa Jawa itu mati sakjroning urip. Mati sakjroning supaya bisa urip sakjroning mati. Ada orang yang walaupun sudah mati tapi masih hidup. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Para wali itu, para syuhada itu katakan bal ahya inda rabbihim bahkan dia hidup di sisi Tuhannya dan dapat rezeki. Ya, jadi para wali-wali Kanjeng Sunan Ampel dan Wali Songo itu hidup, apalagi para nabi. Tapi ada orang hidup tapi mati. Orang kafir itu walaupun dikatakan hidup secara fisik tapi dikatakan mati. Jadi paham ini ya. Jadi saya ulang, jadi ada orang mati dikatakan bal ahya inda rabbihim tapi ada orang yang masih hidup, ya, dalam Quran dikatakan saya telah mati. Ya. Jadi karena dia ada berarti menghidupkan hati ya iman itu. Maka diumpamakan seorang ulama bahwa hati itu tanpa iman itu seperti ikan, ya, tanpa air, maka akan menggelap dan akhirnya mati. Ya, memang itu kehidupan ikan harus nah, kehidupan hati harus dalam iman. Tanpa iman maka hati itu mati. Bahasa Quran mengatakan qaswah qulubum, keras karena seperti tanah yang mati, tanah itu mati, atau gersang, tandus itu tanah mati, ya. Qaswah. Jadi ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Kalau hati sakit itu hati orang munafik. Kalau hati mati hatinya orang kafir. Jadi saya ulangi, Quran itu ada teknologi di mana ada orang yang sudah mati tapi dikatakan hidup. Tapi ada orang yang hidup tapi dikatakan sudah mati. Nah, kata saya benar, kita ini bertorikot itu dalam rangka untuk agar kita bisa, ya, bahkan meskipun kita sudah mati tapi hidup. Untuk itu kita harus mati, ya, di dalam hidup ini. Tapi bukan kok mati lalu terus bunuh diri, bukan gitu. Ya, maksudnya matikan ego. Nah itu ada 4 polanya. Mutu qabla anta mutu, kata beliau, penjelasannya adalah bahwa matilah kamu sebelum mati. Nah, terhadap orang yang sudah mati itu akan dilakukan 4 hal. Ya, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Nah kata beliau, ini maksud mutu qabla anta mutu. Matilah kamu sebelum mati. Itu artinya, ya, hiduplah kamu seperti orang yang sudah mati. Di mana orang mati itu akan dimandi, maka mandikanlah dirimu sebelum dimandikan. Kafanilah dirimu sebelum dikafani. Sholatlah dirimu sebelum disolat. Ya, kuburkan dirimu sebelum dikubur. Nah, memandikan itu apa? Taubat. Taubatan nasuha. Tetap sama, gerbangnya mandikan dirimu sebelum dimandi. Kata jadi kita ini asasnya tarekat Akmaliyah ini taubat. Ya, taubat, memandikan diri sebelum ditaubat. Ya, tadi saya angkat taubat nasuha itu ada 3 rukunnya, yaitu, ya, an-nadmu atau menyesal, terus meninggalkan maksiat dan berjanji untuk tidak mengulangi lah.
Jadi kedudukan taubat ini bagi musyahadah, bagi ma'rifat, bagi liqa itu seperti kedudukan wudu bagi sholat. Wudu bagi sholat. Bagi yang tidak wudu tidak bisa sholat. Bagi yang tidak taubat dia akan bisa usul, ya. Usul. Usul. Maka betapa pentingnya kita ini. Maka orang-orang sufi terutama ya, itu orang yang paling banyak istighfar. Bukan hanya mohon ampun untuk diri sendiri, tapi bahkan mohon ampun untuk orang lain, bahkan umat. Ya. Maka mau saya ajari di sini sebelum selesai sholat baca la ilaha illallah wastaghfirullah li dzambi wal mu'mina wal jantungnya surat ya Muhammad ya ayat 19. Menggabungkan seutama-utama zikir dan seutama doa. Seutama zikir la ilaha illallah, seutama-utama doa tentu istiadat untuk menyongsong duhurnya Imam Mahdi. Jadi menunggu Imam Mahdi bukan menunggu secara pasif, ya, menunggu secara proaktif ya, dengan cara itu. Ya, mohon ampun untuk diri sendiri dan untuk umat. Sehingga nanti tercipta situasi yang kondusif dengan kehadiran beliau. Baik. Lalu kafan dirimu sebelum dikafani. Pakaian. Sebenarnya pakaian itu akhir takwa. Jadi pakaian itu ada 3. Quran menyebut ya, Arab itu pakaian untuk menutup aurat, pakaian untuk berhias. Seperti ini nih, ini seraya serban itu pakaian hias. Dan lagi ada wali basu takwa, pakaian takwa. Ya. Jadi maksudnya berarti apa? Kita disuruh mengkafani diri sebelum dikafani pakaian takwa. Nah, ya, jantung ketakwaan itu bukan sekedar kepatuhan, tapi berserah di ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa dengan sebenar-benar takwa, dan kamu orang yang bertakwa jangan kau mati kecuali dalam keadaan berserah. Jadi ini hitopnya orang bertakwa. Orang telah bertakwa itu diminta jangan mati kecuali telah berserah. Ujungnya berserah. Dan makna kain kafan putih itu artinya menyerah. Kalau kita lihat ada tinju atau apa itu gulat ya, atau full body contact itu, kalau dia menyerah melempar anduk putih. Ketika dulu tentara Jepang itu menyerah ya maka kaisar itu mengibarkan bendera putih, lambang menyerah. Jadi makna putih itu menyerah. Jadi kamu kalau pakaian putih-putih harus berserah diri ya. Ini ada ya Ujang, Anjar, Nanto ya, Dodi ya. Apalagi itu Anjar malah kopiannya putih. Dan sebenarnya uban itu kalau kan semakin putih itu sebenarnya isyarat, itu pesan secara alamiah bahwa ketika orang itu sudah umur 40 tahun yang sudah mulai keluar ubannya itu maka sudah harus belajar berserah diri, karena putih taknya berserah diri itu universal. Maka ada contohnya wala tamutunna illa wa antum, jangan kau mati kecuali berserah diri. Maka kain kafan yang membungkus orang mati apa parahnya? Putih. Hitam atau putih? Putih. Artinya itu pakaian berserah diri. Jadi wala tamutunna illa wa antum, jangan kau mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Maksudnya di situ maknanya adalah ya secara simbolik dengan dibungkus dengan kain putih. Yang ketiga, ya sholatlah sebelum kamu disolat, ya sholat. Nah, tapi di sini terangkan
sholat kita tidak hanya sholat dalam arti secara syariat, ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 238 jelas. Lihat Al-Baqarah 238. Ya, kamu catat. Al-Baqarah 238 ya. Di sana diterangkan apa? Hafidhu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah olehmu sholat lima waktu dan sholat wusta. Nah, sholat lima waktu ya sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Adapun wusta, ya itu kata wusta artinya tengah-tengah. Nah, tengah-tengahnya diukur dari dua dimensi. Tengah-tengahnya ruang, berarti antara depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, berarti pusat atau pancer atau hat. Jadi kamu bisa mengatakan itu depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah itu ukuran mana? Hat? Pusatmu, ya. Saya ulang lagi. Kamu mengatakan depan itu ada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah itu dari mana standarnya? Hati. Dalam dimensi waktu, tengah itu berarti sekarang. Ya, masa lalu, masa kini, masa depan. Ya, sekarang ini. Makanya dikatakan present time. Ya, waktu yang had. Dan itu dikatakan waktu yang abadi. Ya. Kalau sebelum ngerti ya dikatakan waktu yang abadi itu sekarang ini itu abadi. Jadi tidak nunggu akhir nanti. Jadi akhir itu kelanjutan dari sekarang ini. Jadi sekarang ini sudah abadi. Sekarang makanya jangan keliru. Ya. Sekarang bayar, besok gratis. Kamu besok datang ke sana, terus makan sepuas-puasnya, langsung pergi. Gratis. Ya. Ya, tangkap kamu. Ya. Karena akan selalu terbaca pada saat itu apa? Sekarang bayar. Ya. Sekarangnya besok ya besok. Ya. Berarti sekarang itu ada kemarin, ada pada sekarang, pada besok. Ini dikatakan sekarang itu waktu abadi. Jadi kholidina fiha itu dimulai dari sekarang ini. Tidak nunggu nanti setelah mati. Waktu yang abadi itu ya mulai sekarang ini abadi. Jadi jangan sampai ini alwi itu ya. Ada gara-gara tulisan warung kafe sekarang bayar, besok gerah, terus kamu langsung ngeciput ke sana. Pagi-pagi sudah nongkrong di situ. Ya. Ya tuh. Pesan apa saja. Terus langsung pulang. Ya. Ya. Ada bawa uang ya, terus kaosmu diambil. Celono. Ya. Ya, pulang jadi Tarsan kota. Jadi waktu abadi itu kholidina fiha itu dimulai dari kapan? Sekarang. Nah, jadi yang dimaksud usta itu adalah tengahnya ruang berarti had, tengahnya waktu kin. Nah, kini berarti itu daim itu langgeng. Ada perbedaan antara daiman dan istimror. Istimror itu maroh ba'da maroh. Jadi istimror itu kamu pergi misalnya pergi ke kantor jam 7, pulang jam 4. Nah, besok lagi berangkat lagi jam 7, itu namanya istimror namanya. Bukan daim itu ya. Ya ini berulang-ulang ya, Tapi kalau daim itu enggak ada jeda. Terus benar. Nah, kita diperintahkan dua. Hafidhu itu fi'il amar. Jagalah olehmu sholat 5 waktu dan sholat wusta. Ini yang paling banyak diabaikan umat Islam. Dan dalam surat Maryam, surat 19 ayat 59 dikatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat sawfa yalqawna ghayya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Maka datanglah sudah mereka generasi yang buruk. Kalau khalfun generasi yang buruk. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Kalau khalafan generasi yang baik. Ya, sedikit aja bedanya. Khalafan dan khalfun. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us menyia-nyiakan salat. Itu artinya generasi di akhir zaman banyak menyia-nyiakan salat. Tapi sekarang kita lihat masjid semakin banyak ya.
Orang sholat tambah semakin ya banyak. Tapi ada satu sholat yang diabaikan oleh umat Islam, itu sholat wusta. Padahal itu ada dalam Quran, hafidhu ala sholati wa sholatil wusta. Ya, terus mengatakan ya asar. Tapi asar di sini bukan asar bagian dari sholat waktu, karena sudah dinyatakan hafidhu ala sholat. Jagalah olehmu sholat 5 waktu. Itu berarti sudah tercakup dalam sholat waktu itu. Dan sholat di luar ya himpunan tadi itu. Jagalah olehmu sholat waktu berarti sholat tadi subuh, duhur, asar, maghrib, dan jaga berarti ya di luar tadi itu. Tapi artinya asar sendiri, artinya itu artinya asar itu artinya the real time. Jadi asar itu artinya the real time berarti waktu kini gitu. Ya, kalau yang tadi itu yang sudah lewat itu bukan sudah waktu real, sudah tidak ada, hanya dalam memori. Adapun future time nanti boleh jadi hanya dalam angan-angan, belum real, masa depannya belum real bagi sekarang loh ya. Masa yang tadi juga sudah tidak real karena sudah yang real kapan? Itu sebenarnya sekarang itu ya, itulah asar sebenarnya. Ya, makna hakikinya asar itu adalah the real time, ya. Waktu yang real. Ya, itu berarti here and now, di sini sekarang ini, ya. Jadi ada perbedaan, ya. Ya, cuma orang mengira bahwa maksudnya saat usul itu asar sesudah duhur sebelum maghrib, maka itu sudah tercakup dalam perintah hafidhu ala sholawati. Sudah including di situ. Ya. Ya, mungkin untuk mendalami bisa dibaca tafsir Ibnu Arabi atau juga tafsir ya Lataiful Qusyairiyah. Juga bisa dibaca tafsir Jailani yang di susun kembali oleh ya guru saya Syekh Fadil dari Turki ya. Cari ayat itu surat Al-Baqarah 238. Bagaimana pemahaman secara hakiki mengenai sholat wusta. Baik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kata beliau ya, kuburkan dirimu sebelum dikuburkan. Menguburkan diri itu berarti maksudnya apa di sini? Menenggelamkan diri dalam asma Allah. Ya, yakni ikhlas lillah dan billah. Jadi kamu beramal bukan atas nama dirimu. Ya. Atas nama Allah dan karena setahun untuk Allah. Yang mana bismillah itu. Bismillah itu artinya ada dua, dengan nama Allah dan atas nama Allah. Ya. Atas nama Allah dengan nama Allah. Jadi ada 4 ya yang dimaksud dengan matilah kamu sebelum mati. Bukan berarti terus kita ya ada yang mematikan hawa nafsu poso ngebleng apa gitu ya, tidak itu. Ya. Ya, tidak makan, tidak minum, nggak tidur, ya mungkin sekian hari, tidak seperti itu. Jadi maksud matilah kamu sebelum mati itu, ya berperilakulah kamu seperti orang mati. Nah orang mati itu akan diperlakukan 4 hal: dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Nah kamu hendaknya memandikan dirimu sendiri sebelum dimandikan, mengkafani dirimu sendiri sebelum dikafan, lalu menyolati dirimu sebelum disolati, dan menguburkan diri sebelum dikubur. Maknanya tadi taubat, ya berserah diri, dan sholat. Ya ini banyak zikir, banyak ingat pada Allah. Karena intinya itu zikir. Aqimis sholata li dzikri, surat Toha ayat 14, surat 20 ayat 14. Aqimis sholata li dzikri, sholat untuk mengingat. Dan menguburkan diri sebelum dikuburkan, yakni ya menenggelamkan eksistensi kita ini
ke dalam nama Allah. Jadi kita berbuat apa saja atas nama Allah, ya, dengan nama Allah, atas nama Allah, dengan Allah. Artinya kita tidak pernah mengklaim bahwa kita ini bisa berbuat, ya, tanpa Allah. Itu yang makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menghambakan diri dan kepadamu kami mohon pertolongan karena kami tidak bisa apa-apa. Ya, oleh karena jangan klaim, jangan pernah akon-akon, ya. Itu kalau dalam Al-Hikam dikatakan humul itu menanam diri ke dalam, ya, sedalam-dalamnya, ya, ndak ngetokno amal, ndak ngetokno, ya, amal, disembunyikan, ikhlas. Ya. Bahkan kadang ada orang sufi yang menutupi kebaikan itu dengan perbuatan yang sengaja untuk apa ya? Ya, menutupi. Ada orang sufi di Lamongan sana. Ya, beliau ini Khidiriyah, ya. Ya, Khidiri. Jadi ceritanya beliau itu sakit lepra. Ya, sehingga dijauhi masyarakat, dikucilkan. Ya, dan dia tidak bisa menerima perlakuan itu. Ya. Maka dia masuk hutan. Ya. Ingin bertanya kenapa dia sakit seperti dan ya kalau bisa disembuhkan. Itulah dia masuk hutan tanpa bekal, ya. Buah dan makan apa yang di hutan itu tanaman, daun-daun. Ya, sedemikian rupa sampai, ya, 3 tahun lebih. Dan akhirnya dijumpai Nabi Khidir alaihissalam dan diajari. Ya. Dan ketika pulang sudah menjadi orang yang berbeda. Ya. Dan saya beberapa kiai-kiai sepuh-sepuh sering datang ke sana, ke Lamongan sana, ya. Nah, menariknya orang kampung itu, ya, tidak ada yang tahu atau sedikit sekali yang tahu, dan bahkan mengingkari kalau dia seorang punya derajat tinggi. Gara-gara apa? Karena setiap hari itu ada di warung, ya. Di sana itu kalau di daerah Paciran sana, warung itu banyak berisi toa atau legen, ya. Nah, sampai suatu ketika ada seorang penjaga makam, ya, itu ketemu, dia bilang, "Kang, saya itu dengar dari banyak orang, bahkan dari luar kampung ini, bahwa sampai ini, ya, waliullah." Tapi ya masyarakat ini tidak ada yang mengerti, dan saya juga tidak, ya, ragu karena kok setiap hari sampai ada di warung gitu. Masa ada wali sebenarnya di warung? Ya. Nah, apa jawaban itu yang buat dia akhirnya? Ya, jawaban yang luar biasa adalah bahwa anane aku setiap bendino warung. Maksudnya bahasa Jawa itu, bahasa Indonesia ini. Kenapa saya setiap hari di warung itu? Supaya tidak ada satu pun masyarakat yang menganggap saya ini orang baik. Itu menyembunyikan kebaikan, menutup kebaikan. Kenapa saya sebenarnya di warung itu? Dan saya di warung ya hanya duduk-duduk aja. Supaya tidak ada seorang pun yang menganggap diri saya ini orang baik. Oh. Sementara orang kan ingin dipandang baik, ingin dipermuliakan, ingin dihormati, ya. Itu namanya jalan malamah. Jadi dalam Taurat itu ada 2 jalan, jalan salamah, selamat, di mana orang itu menempuh jalan yang terpuji, ya. Ya, semua orang merespek dan menghormatinya. Ada jalan, ya, malam yang mengundang celaan, lawamata laim, seperti Gusmi, seperti Gus Dur, itu, ya, tipe-tipe ini, ya. Mungkin juga sekarang mungkin ada generasi yang lain lagi, ya. Suka ke night club, ke tempat-tempat, ya, yang seperti itu, sehingga orang berpikir ini orang apa ini, ya. Nah, maka orang itu sekarang itu dia menyembunyikan dia. Ada orang yang sembunyi dalam kegelapan, ada sembunyi dalam terang, ya, sembunyi dalam terang, nah, seperti tadi itu. Ya, tapi saya kira ini intinya bahwa tidak pamer, tidak sum'ah, tidak menampilkan kebaikan
dan yang ditampilkan adalah Allah. Ya. Allah. Baiklah, saya kira ini dimaksud oleh sebenarnya catur wiworo. Catur itu 4, wiworo itu jalan, wiro itu artinya memang itu jalan yang memang sempit. Tidak semua orang yang bisa istiqomah taubat, apalagi berserah, apalagi daum zik, ya terus menerus zikir, ya, sholat ustaz tadi itu. Terus ya selalu ikhlas billah. Ya. Nah, tapi dengan bimbingan seorang mursyid yang ya mumpuni, ya dengan takyid atau dukungan dari Allah, maka insya Allah kita bisa, ya. Tentunya jalan yang dibentangkan, jadi kita mudah ingatnya, ya. Dan dalam majelis kita itu, ya 4 tadi itu saya singkat dengan tasbih. Apa tasbih itu T-nya itu taubat, S-nya serah diri, BI banyak ingat, H-nya itu tasbih itu adalah yaitu ya hidup dalam nama Allah, yang berarti juga hilang dalam nama Allah. Paham ya? Jadi majelis kita ini namanya majelis itu kumpulan orang-orang yang bertaubat, kumpulan orang yang belajar berserah, kumpulan orang yang berusaha untuk banyak atau selalu dan kumpulan orang yang selalu membenamkan diri, ya, dalam Allah, dalam keikhlasan lillah bil. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa memenuhi, karena ya jangan sampai nama itu hanya nama aja, wujudu keadami adanya seperti nggak ada. Tapi kalau bisa ya betul-betul kita wujudkan, kita realisasikan, ya. Jadi majelis kita namanya apa tadi? Majelis tasbih itu taubat, serah diri, terus banyak ingat, hinya itu ya hilang dalam nama Allah atau hidup dalam nama Allah. Ya, tergantung sisinya yang mana, ya. Kalau kita dari diri kita, ya berarti kita ini hilang. Ya, kalau dari sisi Allah kita ini hidup di sisi Allah. Nah, itulah jalan terdekat untuk mencapai ma'rifat, ya, yang dibentangkan, ya, oleh Syekh memaknai makna mutu qablaan. Jadi postulatnya atau aksiomatika adalah bahwa ujung daripada thariqah itu adalah untuk mencapai ma'rifat. Ada laku, ya, saya ada laku, 7 oleh-oleh. Laku itu perjalanannya, 7 tujuannya, oleh-oleh hasil. Contohnya kamu laku jalan ke Ampel, ya, jalan ke tujuannya nah oleh-olehnya, ya, sampai ke Ampel. Contoh seperti itu. Laku ke Mekah, tujuannya ke oleh-olehnya sampai Mekah. Nah, begitu juga tadi kita laku thariqah, ya, tujuannya untuk, ya, usul. Nah oleh-olehnya ya usul tadi itu, ya. Nah, tapi ya bahwa orang itu bisa mencapai liqa atau usul atau musyahadah atau ma'rifat itu setelah mati. Tapi jangan kamu bayangkan itu mati secara hisi, ya. Banyak orang yang sudah mati, ya, bahkan dia berbangkit nanti di akhirat itu belum bisa usul, belum bisa ma'rifat, belum bisa musyahadah, bahkan dikatakan sebagai a'ma, buta, ya. Nah, untuk mencapai itu tidak perlu harus menunggu hari kiamat atau menunggu kematian secara, ya, hisi atau secara indrawi. Tapi yang penting ada tadi kematian ya, karena penghalang utama adalah tadi ya, bukan kendi tadi itu. Nah, bagaimana memecahkannya? Nah, itulah konsepnya istilah memecahkan kendi itu dengan cara tadi mutu qablaan, dengan cara memandikan diri, mengkafani diri,
menyolati diri dan menguburkan diri. Jadi taubat, berserah diri, ya, sholat ya, daim, dan kemudian ikhlas lillah dan billah. Nah, ini saya kira secara singkat menambahkan apa yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang thariqah. Ya, mudah-mudahan Allah memberkati kita. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.